Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,96% ke angka 6.703. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan melakukan right issue dan tujuannya untuk membayar hutang. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari ini masih lanjut turun 0,83% ke harga 2.380. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini XL trennya masih belum bagus. Sebelumnya bisa kita lihat sempat rebound dari support di sekitar harga 2.250. Setelah berhasil rebound, sempat naik di atas harga 2.500, tapi bisa kita lihat di sini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, XL masih gagal break. Setelah gagal break, XL masih lanjut turun dan sekarang sudah turun mendekati support di sekitar harga 2.250 sampai harga 2.300. Dan hari ini kalau berita bahwa XL bakal gelar right issue sebesar 2,75 miliar saham. Bisa kita baca sekilas. XL akan melakukan penawaran umum terbatas 3 lewat skema memberikan hak memesan efek terlebih dahulu alias right issue. Bisa kita baca di sini, Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PTU 3 setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk membayar hutang. Bisa kita baca di sini lagi. XL perlu meminta restu dari pemegang saham atas rencana right issue melalui rapat umum pemegang saham luar biasa dijadwalkan tanggal 10 Agustus 2022. Jika pemegang saham tidak melakukan atau melaksanakan right issue miliknya, maka persentase kepemilikannya akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 20,49%. Jadi akan melakukan right issue dan tujuan right issue untuk membayar hutang. Menurut saya apabila tujuan right issue atau mendapatkan modal untuk membayar hutang, menurut saya prospeknya kurang bagus. Karena tujuan right issue bukan untuk keperluan yang lebih bagus, tapi malah untuk membayar hutang. Jadi hari ini XL masih melanjutkan penurunan. Dan garis MACD pun sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir jika kita perhatikan malah terus masuk akumulasi saham XL ini. Jadi dari data yang kita dapat, XL saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga 2.250 sampai 2.300. Dan apabila teman-teman ingin coba entry, bisa coba tunggu di sekitar harga 2.250 sampai 2.300 untuk swing trade. Jadi tunggu di sekitar range harga ini apabila XL masih bisa bertahan dan rebound, plus terlihat mulai ada akumulasi dan asing masih terus akumulasi, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 2.400 sampai 2.500 untuk take profit. Jadi apabila berhasil rebound, kita coba entry. Pada saat mendekati target harga ini terlihat mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren XL memang saat ini trennya masih belum oke. Selanjutnya saya coba analisa saham Telkom. Telkom hari ini ditutup bertahan di harga 3.990. Dan secara tren bisa kita lihat, saat ini Telkom trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di sekitar support di 4.000. Jadi walaupun saat ini harga di bawah 4.000 ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk resisten bisa kita lihat di garis EMA 150 di sekitar harga 4.170 dan garis EMA 50 di sekitar harga 4.210. Jadi untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi tren jangka menengah menurut saya Telkom saat ini trennya sudah mulai bergerak turun. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham Telkom ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di sekitar harga 4.000 apabila Telkom masih bisa rebound dari harga support ini dengan target jangka pendek di 4.100 sampai garis EMA 150 di 4.170. Tapi tetap harus hati-hati untuk saham Telkom ini. Walaupun saat ini bertahan di atas harga support 4.000, apabila support ini terlewati, sebaiknya jangan entry. Apalagi bisa kita lihat, Telkom masih terus didistribusikan oleh asing. Selama asing masih distribusi, saya lihat Telkom sepertinya akan sulit untuk bangkit dan bergerak tren. Jadi walaupun ada potensi untuk naik, sepertinya kenaikan ini akan berlangsung sementara selama asing masih distribusi.
Dan harus hati-hati apabila support di 4000 terlewati, Telkom berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di 3800. Berikutnya saya akan coba analisa saham TINS. TINS hari ini naik 0,72% ke harga 1390. Tapi bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini TINS trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, candlenya juga menurut saya masih kurang bagus, shadow ke atas lumayan panjang dan malah candlenya candle merah. Sebelumnya pun bisa kita lihat, TINS sempat rebound beberapa hari, sempat terbentuk candle hijau, tapi ternyata kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati, walaupun sebuah saham trennya downtrend pasti ada beberapa kali candle hijau, tapi itu bukan berarti langsung kita anggap itu reversal trend. Bisa saja itu hanya technical rebound sementara, satu malah melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan, support terdekat itu di harga 1370. Karena sebelumnya TINS beberapa kali menyentuh support harga ini dan berhasil rebound. Tapi bedanya saat itu TINS sudah mulai sideways dan dekat dengan garis EMA 50. Tapi sekarang TINS jaraknya dengan garis EMA 50 150 sangat jauh. Garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1660, garis EMA 50 di sekitar harga 1690. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk data broker summary jika kita perhatikan, pada kenaikan hari ini masih ada distribusi, sedangkan asing 3 hari terakhir malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba entry apabila TINS berhasil naik di atas harga 1400. Jadi bisa entry di sekitar harga 1400 apabila mulai TINS terlihat mulai bergerak naik, dengan target jangka pendek di sekitar harga 1500. Jadi tetap harus hati-hati selama TINS masih gagal naik di atas harga 1550, trennya itu belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi secara tren masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Terakhir saya coba analisa saham ADMR. ADMR hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1725. Dan bisa kita lihat di grafik, 3 hari terakhir ini memang ADMR mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya berada di bawah harga 1650, saat ini kembali naik di atas harga 1650 dan saat ini dekat dengan resisten di 1800. Tapi teman-teman harus hati-hati, secara tren ADMR saat ini belum bagus walaupun sudah ada 3 candle hijau. Selama ADMR masih gagal break harga 1800 sampai harga 2000, ADMR masih ada potensi untuk turun kembali menurut saya ke sekitar harga 1550 sampai 1500. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan 2% lebih ini memang terlihat ada akumulasi. Tapi jika kita lihat di sini, asing sudah mulai distribusi. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu ini ADMR masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1800. Apabila gagal break, ADMR masih ada potensi untuk turun kembali ke support 1650. Dan selama masih kuat berada di atas harga 1600, saya lihat ADMR masih bisa di hold. Karena trennya masih akan bergerak sideways. Tapi apabila ternyata ADMR turun di bawah harga 1600, hati-hati ADMR berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli ADMR di harga bawah, di sekitar harga 1600 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ADMR dalam 1 minggu ini gagal naik di atas harga 1800. Dan jika kita perhatikan, resisten kuat itu sebenarnya di harga 2000 karena tepat di resisten psikologis dan garis EMA 50. Jadi ini penentuannya apabila ADMR berhasil break, maka ini akan berubah menjadi support kuat dan secara tren akan mulai uptrend. Dan apabila ternyata gagal break, ADMR masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi kita lihat 1 minggu terakhir ini asing kembali distribusi saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.